Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Marcel hadir, Dava hadir, Febri hadir, Anjani hadir, Akila hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu tentang proses lahirnya dan fase-fase dinasti Umayyah I. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir, digantilah dengan dinasti Umayyah yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui proses lahirnya dinasti Umayyah I. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan berdirinya dinasti Umayyah. Dan yang keempat, siswa dapat membuat sinopsis tentang fase pemerintahan dinasti Umayyah. Untuk mekanisme pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi proses lahirnya dan fase-fase dinasti Umayyah. Dan selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu Ibu akan menerapkan metode pembelajaran snowball throwing. Materi pertama yaitu proses berdirinya Bani Umayyah I. Nah, berdirinya Bani Umayyah I ini dimulai dari kematian dari atau wafatnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Ibnu Muljam. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib ini wafat, Ali digantikan oleh Hasan bin Ali, yaitu anaknya sendiri. Akan tetapi Hasan bin Ali ini menjabat pemerintahan dalam jangka waktu yang sangat pendek karena ia mendapat tekanan dari beberapa kelompok termasuk dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sehingga pada tahun 661 Masehi terjadilah peristiwa Amul Jamaah, yaitu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari peristiwa tersebut menandai bahwa berdirinya dinasti Umayyah I. Nah, dinasti Umayyah I ini didirikan pada tahun 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah I ini ada 14 khalifah yang menjabat selama 92 tahun. Yang kedua yaitu fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah tahu ada berapa fase dalam pemerintahan Bani Umayyah? Belum ada yang tahu ya? Fase pemerintahan Bani Umayyah itu ada 3. Yang pertama yaitu fase berdirinya atau pembentukan. Yang kedua yaitu fase kemajuan. Dan yang ketiga yaitu fase dari lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Ibu jelaskan yang pertama dulu, yaitu fase berdirinya atau pembentukan Bani Umayyah I. Nah, fase ini berawal dari Khalifah Muawiyah sampai Khalifah yang ke-6, yaitu Walid bin Abdul Malik. Nah, ciri dari fase yang pertama ini yaitu pembinaan atau peradaban Islam ini berjalan dengan sistem Arabiasasi, yaitu sistem Arab oriented. Jadi semuanya itu bercirikan Arab sendiri. Nah, dari fase pertama ini ada perluasan wilayah, yaitu mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Yunani, Romawi, Persia, sampai Gotik. Nah,
Dalam fase pertama ini juga ada perkembangan ilmu, tapi ilmunya ini lebih ke ilmu-ilmu Arab, contohnya yaitu nahwu, balaghah, terus ada qiraat, hadis, tafsir, dan juga tarikh Islam. Yang kedua yaitu fase kemajuan. Nah, fase kemajuan ini dimulai dari khalifah ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ciri dari fase yang ini perluasan wilayah itu tetap berjalan, akan tetapi pemerintah itu lebih memerhatikan perkembangan ilmu yang ada dalam Bani Umayyah I. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk peradaban yang ada di Bani Umayyah I dalam fase kemajuan ini, yaitu majunya ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada pembangunan fisik seperti istana, masjid. Nah, yang ketiga yaitu adanya fasilitas pendidikan seperti al-kutab dan juga majelis munadoroh. Nah, yang selanjutnya yaitu dibentuknya dewan-dewan pemerintahan seperti Nidamul Mal yang mengurusi tentang keuangan, ada Nidamul Siasi yang mengurusi tentang politik, ada juga Nidamul Harbi yang mengurusi keamanan, ada juga Nidamul Idari yang mengurusi tentang administrasi pemerintahan, dan juga ada Nidamul Khodi yaitu tentang hukum. Yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Nah, fase ini dimulai dari khalifah ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya dengan baik. Nah, dalam kepemerintahannya ini terjadi banyak pemberontakan dari berbagai kelompok sehingga ia tidak bisa mengendalikan pemberontakan tersebut, sehingga berakibat pada pemerintahan yang ia pegang, sehingga dia tidak dapat memimpin dengan baik. Nah, adapun beberapa penyebab yang berdampak pada runtuhnya Bani Umayyah I, yaitu yang pertama sistem pemerintahan monarki. Nah, ini menjadi peluang bagi keturunan-keturunan Bani Umayyah untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak baik. Yang kedua yaitu adanya penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga yaitu adanya kasus amoral. Nah, ada beberapa khalifah dari Bani Umayyah I ini yang memiliki karakter yang tidak baik atau amoral, seperti ia suka mabuk-mabukan, terus suka bermain wanita, dan lain-lain. Yang keempat adanya kerajaan-kerajaan atau dinasti kecil seperti dinasti Fatimiyah dan juga dinasti Abbasiyah. Nah, pada akhirnya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah ini terjadi perang antara mereka ini. Nah, dalam perang ini dimenangkan oleh Bani Abbasiyah, sehingga peperangan ini menjadi tanda bahwa Bani Umayyah itu berakhir tepat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Zab yang melawan dinasti Abbasiyah. Oke, bagaimana anak-anak, sudah jelas materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Oke, udah ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menerapkan metode snowball drawing. Nah, yang perlu disiapkan untuk masing-masing siswa, untuk masing-masing kalian, yaitu adalah kertas kosong seperti ini. Nah, nanti kalian siapkan dulu ya. Udah ya semuanya? Langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama, guru menjelaskan tentang materi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang proses berdirinya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Oke, yang kedua yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok.
kelompok 1 dan kelompok 2. Yang ketiga, ketua kelompok dari masing-masing kelompok nanti ibu panggil. Nah, di situ ibu akan memberikan informasi materi apa saja yang bisa digunakan untuk kalian membuat pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu setiap siswa dalam kelompok tersebut membuat pertanyaan. Jadi satu anak satu pertanyaan. Nah, jadi nanti pertanyaannya ditulis di kertas ini. Setelah itu pertanyaan yang telah kalian buat di kertas tersebut diremas-remas seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, nanti kan setiap siswa sudah membuat pertanyaan dan diremas-remas seperti ini. Nah, nanti kelompok 1, untuk anggota kelompok 1 melemparkan kertasnya ke anggota kelompok 2. Oke, jadi lemparnya pertanyaan itu berseberangan. Nah, nanti yang mendapatkan kertas lemparan tersebut dia itu berhak untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut. Oke, apakah semuanya paham langkah-langkah dari metode pembelajaran yang akan kita pakai hari ini? Oke, sudah paham ya? Oke, sudah siap ya untuk menerapkan metode snowball drawing? Oke, silahkan membuat pertanyaan terlebih dahulu. Oke, sudah semuanya? Oke. Kelompok 1, salah satu anggota silahkan melempar kertas pertanyaannya ke kelompok 2. Oke, silahkan. Oke, yang dapat Mas Marcel ya. Silahkan dibaca pertanyaan yang didapat. Siapa pendiri dinasti Umayyah? Nah, jawabannya apa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, betul. Oke, 100. Oke, sudah selesai ya. Nah, pertanyaan dari masing-masing siswa tadi sudah bagus. Dan juga masing-masing siswa juga menjawabnya dengan bagus juga. Dan banyak yang betul. Tadi pertanyaannya ada siapa pendiri Bani Umayyah, tahun berapa Bani Umayyah didirikan, terus fase-fasenya itu ada berapa, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu bahwa Bani Umayyah ini berdiri pada 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah Bani Umayyah ini ada 14 khalifah. Bani Umayyah berkedudukan dalam pemerintahan itu selama 92 tahun. Nah, 92 tahun ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase pembentukan, yang kedua fase kemajuan, dan yang ketiga fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah. Nah, pada saat Bani Umayyah runtuh, nah itu bangkitlah Bani Abbasiyah yang menggantikan Bani Umayyah. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham untuk materi hari ini? Sudah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu mohon dikerjakan halaman 15 sampai 16 yang pilihan ganda saja. Nah, pertemuan depan dikumpulkan. Paham? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.